Ini adalah 5 hal yang sering dilakukan orang tua sehingga bikin anak jadi GTM. Dan ini dilakukan secara tidak sadar, terus-menerus sehingga anak itu jadi GTM. Apa aja 5 hal tersebut? Kita bahas dalam video berikut ya. Preview. Jadi orang tua udah pusing banget nih, "Dok, anak saya tuh GTM terus-terusan dok, gak mau makan. Anaknya tuh bingung banget dok, dikasih makan gak mau, mulutnya mingkem dok. Apa yang harus dilakukan dok? Gimana caranya biar gak GTM?" Ibu-ibu semua atau orang tua harus nonton video ini. Ada beberapa hal yang sering dilakukan oleh orang tua sehingga bikin anaknya jadi GTM. Jadi yang pertama adalah yang sering banget terjadi, orang tua tidak menerapkan jadwal makan yang sesuai. Kenapa? Karena anak itu belum bisa tahu lapar kenyangnya seperti apa. Anak belum tahu jam makannya seperti apa. Sehingga mau nggak mau kita orang tua itu harus memfasilitasi dengan memberikan jadwal makan yang sesuai. Nantinya jam makan ini bertujuan untuk membuat anak itu punya pola makan, mengenal rasa lapar dan kenyang, dan lain sebagainya. Dan ini nggak pernah diterapkan orang tua. Bahkan 80% anak itu nggak punya jadwal makan yang sesuai. Sehingga anak jadinya GTM. Ketika jam makan, anak nggak mau makan. Padahal anaknya baru nyemil sebelumnya. Ini yang pertama. Lalu yang selanjutnya adalah anak sering makan tidak sesuai dengan prosedur. Jadi misalnya anak makan sambil nonton handphone, atau anak makan sambil bermain, atau misalnya anak makannya sambil jalan-jalan, naik odong-odong, atau apapun itu yang bikin makan itu gak fokus. Sehingga di benak anak nanti timbul persepsi kalau makan itu sebagai reward, kalau makan itu sebagai sesuatu yang harus dipaksa. Padahal makan itu sendiri kan adalah sebuah kebutuhan untuk anak itu sendiri. Kalau misalnya anak itu punya pola makan yang bagus, anak itu mindful ketika makan, akhirnya anak itu bisa punya rasa keinginan untuk makan sendiri. Jadi ketika makan harus fokus untuk makan itu sendiri. Jangan satu hal yang lainnya itu dicampur ketika waktunya makan. Dan ini tidak memberikan respon yang baik ketika anak itu makan. Lalu yang selanjutnya, yang ketiga adalah anak itu terlalu banyak makan snack sehingga anaknya menjadi kenyang. Snacknya bisa macam-macam, bisa susu, bisa juga makan makanan ringan, bisa juga makanan-makanan yang menimbulkan adiksi tinggi, misalnya gula, tinggi garam, dan lain sebagainya, sehingga anaknya itu jadi kenyang. Misalnya, anak minum susunya lebih dari 500 ml ketika umurnya di atas setahun. Ini kan bikin anak jadi kenyang, akhirnya kalau nggak mau makan, jadinya kenyang dengan susu. Terus juga snacknya, misalnya anak terlalu banyak makan makanan ringan atau cian gitu ya, yang mungkin kalorinya juga tinggi, garamnya tinggi, terus juga tapi nggak ada gizi yang padat gitu, nggak ada proteinnya, tidak ada juga seratnya. Anak itu akhirnya nggak mau makan makanan rumahan atau makanan menu keluarga yang padat gizi, yang sebetulnya itu yang penting untuk anak untuk menunjang pertumbuhannya. Jadi boleh sebetulnya snack ataupun susu, tetapi dijadwalkan. Balik lagi ya, snack itu ada jamnya tersendiri dan juga kita pilih snack-snack tertentu yang bisa nantinya anak itu dapatkan. Lalu yang keempat, orang tua nih sering nih yang ditanyain kayak gini nih, orang tua tuh sibuk cari vitamin untuk penambah nafsu makan tetapi tidak membentuk pola makan. Padahal makan itu sebetulnya adalah pola yang bisa dibentuk dengan apa? Dengan aturan makan. Dan kalau misalnya orang tua dia pengen cara instan, pengen anak makannya jadi bagus, jadi lahap dan sebagainya, mungkin bisa aja ya, tapi jarang sih. Karena mau nggak mau kalau misalnya ada kesulitan makan, itu yang diperbaiki adalah feeding rules-nya. Dan orang tua jarang banget konsisten untuk menerapkan feeding rules. Kalau misalnya Anda pun ada yang nggak konsisten, 1 hari, 2 hari, akhirnya feeding rules-nya kendor lagi. Orang tua bingung lagi, gimana nih dok, anaknya GTM lagi. Akhirnya ya udah deh, berantakan lagi makan. Lalu yang kelima, yang terakhir, mungkin banyak ya orang tua juga yang mengeluhkan hal ini. Anak tidak banyak aktivitas dan terlalu banyak sedentary activity. Sedentary activity itu seperti apa? Jadi misalnya anaknya depan screen time yang berlebihan, anaknya main handphone berlebihan, sehingga apa? Sehingga energi yang keluar itu nggak banyak. Akhirnya apa? Anaknya mager, anaknya nggak mau beraktivitas gitu, nggak mau bergerak. Terus juga akhirnya makannya ya nggak bagus juga, karena energi yang keluar juga nggak banyak, nggak lapar anaknya, dan lain sebagainya. Jadi pastiin anak itu bisa juga nantinya sedentary activity-nya dikurangin, berikan aktivitas-aktivitas fisik yang nantinya menstimulasi anak sehingga energi yang keluar lebih banyak, jadinya anak itu bisa makan lebih lahap di waktunya jam makan. Preview. Jadi itu 5 hal yang bikin anak GTM, orang tua perhatikan sehingga anaknya nanti nggak GTM lagi ya.